Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Baiklah, perkenalkan nama saya Ferdi Abadi Bayhaqi dari kelas 6A. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konsep rancangan pada studio rancangan 3 dengan dosen pembimbing Bapak Isktar Putra Akbar. Baiklah, untuk data tapak yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 4, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas tapak yaitu 8.400 meter persegi. Sementara untuk KDB-nya yaitu 5.040 meter persegi dan KDH 1.680 meter persegi. Sementara tinggi bangunan atau lantainya yang boleh dibangun adalah 8 lantai. Untuk konsep rancangan pada bangunan saya ini sendiri, yaitu menggunakan konsep rancangan arsitektur pragmatik, yang dimana konsep ini dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasikan dari program sebuah bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah dari analisa yang sebelum-sebelumnya. Kemudian masuk ke gubahan massa, yang dimana bentuk awalnya adalah persegi panjang, yang merupakan respon dari bentuk tapak itu sebelumnya, yaitu berbentuk persegi panjang juga. Kemudian bentuk dasar bangunan dibagi menjadi 3 berdasarkan zoning dan kebutuhan ruang. Kemudian dilakukan pengurangan bentuk dan penambahan bentuk, dan juga memberikan jarak antar bangunan sehingga sirkulasi menjadi efisien. Kemudian penambahan massa pada bagian tengah bangunan yang ditujukan sebagai ikon pada bangunan ini. Untuk konsep utilitas, yang pertama tata udara, di mana sistem tata udara ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penghawaan alami, yaitu berupa bukaan berupa lubang atau jendela. Kemudian penghawaan buatan menggunakan kipas angin atau jenis pendingin AC untuk pendinginan yang efektif. Kemudian yang kedua kelistrikan, yang dimana penghematan energi listrik dapat dicapai dengan berupa penambahan atau manfaatan energi yang tersedia dari alam berupa sistem tenaga surya atap atau sistem PV atap dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah plumbing, yang dimana yang pertama adalah air bersih, yaitu penggunaan downfeed system, yang dimana air ditampung dulu dari bawah, kemudian dipompakan ke atas, yang biasanya dipasang di atas atap lantai tertinggi bangunan ini. Dari sini air didistribusikan ke seluruh bangunan. Sistem tangki atap ini cukup efisien diterapkan. Kemudian untuk air kotor, penggunaan kebun olah limbah, yang dimana sistem ini menggunakan air limbah atau air bekas buangan untuk digunakan kembali, seperti menyiram tanaman. Untuk struktur bangunan ini sendiri, sebagai tuntutan tema perancangan sekolah menengah kejuruan ini, yaitu green building, yang dimana dengan sistem rigid frame pada bagian kolom dan pada bangunan, karena struktur ini cenderung stabil. Kemudian untuk strukturnya dilakukan dengan sistem fabrikasi, yaitu dengan beton pracetak yang kemudian dipasang dengan sistem beton juga. Kemudian adapun proses pemasangan elemen beton pracetak, yang pertama pekerjaan elemen kolom, B pemasangan elemen kolom, C pekerjaan tangga, D dan pemasangan elemen plat. Adapun hasil rancangan, yaitu pada bagian depan, tidak lupa untuk menghargai aset seni peninggalan dari mendahulu, saya menambahkan motif pada bagian fasad depan. Kemudian pada bagian depan juga, saya beri double fasad, yang dimana area ini terkena matahari langsung, sehingga memberikan respon berupa double fasad pada bangunan saya. Kemudian pada celah sirkulasi bagian tengah, berfungsi sebagai sirkulasi angin keluar masuk pada bangunan.
Adapun diagram konsep pada lantai dasar merupakan ruangan administrasi dan ruangan praktik, sementara lantai 2 dan 3 adalah ruang kelas. Kemudian ini adalah 3 dimensi dari bangunan saya. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.